ketua kelas hadir. Oke, silakan dipimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan sunnah Nabi. Berdoa. Sudah berdoa? Ya. Sebelum ke materi, saya akan absen dulu. Adil Pandu. Kenapa? Guys. Nah, ini dia. Komputer itu tidak bisa berjalan sendiri, tidak bisa berdiri sendiri. Komponennya lihat, ada beberapa komponen yang terhubung, ada beberapa komponen yang saling terhubung dan memiliki fungsi berbeda-beda. Contoh, di sini ada hard disk. Yang saya tunjuk yang bawah, kadang dia ada di atas sini, kadang di bawah. Tergantung naruhnya mau di mana. Yang penting kabelnya nyampe. Semuanya saling membutuhkan, semuanya saling terhubung, semuanya fungsi masing-masing. Seperti itu. Nanti kita akan belajar cara merakitnya seperti apa sesuai dengan standar industri. Next. Kelebihan dan kekurangan. Oke, dan depan. Kelebihan dan kekurangan. Perakitan komputer memungkinkan fleksibilitas, namun juga memerlukan pengetahuan teknis yang lebih baik. Semuanya fleksibel, tapi kita memerlukan kemampuan teknis. Kalau nggak belajar, kita nggak bakal tahu. Betul. Nah, sebelum kita mulai, saya mau tahu sampai mana kemampuan teman-teman mengingat pelajaran yang kemarin. Silakan. Nanti saya buka dulu linknya. Kita mulai untuk pretest. Oke, kita mulai ya. Go. Juara 3 yaitu Firdaus, juara 2 Andrean, juara 3 Noval Jai. Beri tepuk tangan. Ternyata hasilnya hasilnya luar biasa. Sudah mulai membaik dari kemarin. Kemarin rata-ratanya hanya 60, sekarang naik ke 75. Langkah-langkah dalam perakitan komputer yaitu 1. Pemilih komponen-komponen yang dibutuhkan, yaitu menentukan spesifikasi yang diperlukan berdasarkan kebutuhan pengguna. Yang kedua, merakit dan menghubungkan komponen-komponen. Yang ketiga, menginstal sistem operasi. 3 langkah ini yang menjadi langkah utama dari mulai menentukan komponen-komponen, merakitnya, menghubungkannya, lalu menginstal sistem operasi. Kira-kira saya mau nanya, kalau komputer tidak terinstal sistem operasi, apa jadinya? Tidak bisa digunakan. Ada lagi?
tidak punya manfaat lebih. Betul tidak? Hanya seonggok box besi biasa. Tapi kalau kita sudah install sistem operasinya, maka kemampuannya akan bisa lebih berguna. Contoh, tadi kita bisa jawab soal, kita bisa belajar, kita bisa main game. Paham ya? Next. Tes dan pengecekan perakitan. Setelah dirakit, setelah dihubungkan komponen-komponen satu dengan komponen yang lainnya, maka kita melakukan pengecekan. Hidup nggak nih? Apa jangan-jangan kabelnya salah nyolong? Seperti itu. Jadi harus ada pengecekan dan uji coba komponen. Melakukan pengujian komponen individu seperti memori, kartu grafis, hard disk dan sebagainya. Berfungsi dengan baik atau tidak. Masalah umum saat perakitan komputer yaitu tidak nyala saat dinyalakan. Pernah terjadi? Sering. Karena apa? Ada satu kabel yang belum kecolok power supply-nya, misalnya seperti itu. Sinyal BIOS tidak normal, sinyal BIOS yang tidak normal. Hasil pemrosesan tidak dapat ditampilkan ke dalam monitor. Gitu. Hang atau crash dapat disebabkan oleh masalah pendingin memori atau masalah driver. Jadi cooling fan-nya itu, memorinya belum terlalu belum terlalu nempel, kabelnya belum terlalu nyolok. Seperti itu. Bisa terjadi beberapa kemungkinan. Next, tips dan saran: periksa koneksi kembali. Semua kabel terhubung dengan baik, tidak longgar. Semuanya terhubung dengan baik, langsung plek. Tidak terlalu ditekan, tidak terlalu direnggang. Semuanya sudah ada porsinya masing-masing. Upgrade driver. Kita butuh apa? Kita upgrade. Kita install. Bersihkan debu secara berkala. Kadang kita selalu tidak aware dengan kondisi PC. Udah berdebu, debunya 5 cm, belum dibersih-bersihin. Next, kesimpulan. Perakitan komputer adalah proses yang menarik yang memungkinkan kita untuk memiliki sistem yang disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Dengan pengetahuan yang tepat, siapapun dapat merakit komputer sendiri. Oke, sekarang saatnya merakit komputer. Kelompok kemarin masih ingat? Oke, silakan mejanya dirapikan dulu. Setiap kelompok ambil satu-satu. Nah, oke. Dengarkan baik-baik instruksinya. Setiap kelompok ambil satu CPU. OB-nya sudah ada, silakan diambil masing-masing. Lalu satu orang mantau membuat laporan. Oh, pemasangan RAM sudah di checklist. Pemasangan hard disk sudah checklist. Apa kendalanya? Pak, bautnya kurang satu, tulis. Seperti itu. Oke? Silakan diambil. Ketua kelompok diambil. Mas. Orangnya diambil satu. Silakan.
isi nama kelompok, lihat instruksinya apa, dan di sini diisi komponen apa, pengertiannya apa. Satu orang isi sambil ngerakit sambil diisi, jadi bisa dipantau. Oke? Silakan. Sambil bongkar ya, sambil bongkar dulu diisi. Semuanya dibongkar dulu. Silakan. Misalnya RAM, RAM-nya apa? 2 GB, 3 GB, nah gitu. Keterangan ada. Perhatikan sini dulu. Pemasangan komponen itu setelah motherboard sudah terpasang, bukan di luar. Oke? Oke lah. Ya, silakan dipasang dulu. Nanti yang ada motherboardnya patah. Ya, motherboardnya dulu yang dipasang ke dalam, di baut sudah kencang, sudah sesuai, tidak goyang, baru dipasang komponennya. Gitu. Bagi kemana nih? Gini. Nah ini. Nah, taruh. Nah, ini pas- Angkat dulu. Pegang. Ada nggak ada coba. Iya. Yang plus yang ini. Tiga ada. Oke, ikut. Tutup. Yang sudah, tolong laporannya dilengkapi. Apa saja trouble-nya, apa saja kekurangannya, lalu komponen dan fungsinya, komponen dan spesifikasinya. Gimana Pak? Di laporan. Lalu kendalanya apa? Kendala yang dihadapi apa? Pak, saya kabel SATA. Oke, kelompok 1 sudah siap? Oke, silakan ketua kelompok menyampaikan. Jadi kalau kelompok saya Pak, Ya, kabel yang dari power supply. Dari power supply ini banyak banget Pak, jadi pusing. ya. Ada yang nggak berguna juga. Kelompok 4 ini dulu. Apa? Jadi kabel yang di situ banyak banget, jadi bikin kita pusing Pak. Oke. Banyak yang nggak berguna
tiga. Kita cuma kekurangan botol, Pak. Baut. Ya. Aman semuanya. Aman. Ini tutup casingnya kemana? Nggak ada, Pak, hilang. Nggak ada. Jalan kali. Oke. Hanya kurang baut, semuanya aman ya. Aman, aman. Oke. Oh, ini dulu. Apa? Dulu kuncinya emang nggak ada, ya. Oh, ini ODD-nya, optical drive-nya. Ya. Nggak ada. Oh iya, nggak ada bawaan. Oke, good. Lanjut, nomor 4. Kendalanya di pemasangan kabel power Kabel power, sama kan yang fan. terus yang lainnya lancar. Kenapa fan? Oh, ininya, Iya. masukinnya. Oke, tapi ini udah oke kok. Ini udah oke. Udah nggak gerak dia. Udah, terus kabel ninja sudah selalu basah, jangan sampai kering. Karena prosesor ketika memproses itu panas, makanya harus ada heatsink atau cooler. Cooler dari langsung di atas prosesornya dan cooler di bodinya. Mana tadi tuh? Nih, kayak gini. Oke? Paham semuanya? Oke, laporan dikumpulkan. Oke, teman-teman semua, CPU bisa di depan ini aja boleh. Boleh ditaruh di belakang. Bagaimana cara perakit? Kemarin kita sudah belajar nama-nama komponen dan fungsinya, dan sekarang langsung praktek merakitnya. Gimana pengalamannya? Kelompok 1, seru. Kelompok 2, seru. Kelompok 3, Seru dan menambah wawasan, Pak. mantap, seru dan menambah wawasan. 4, seru-seru aja. Seru aja. Kelompok 5, lumayan seru. Yang ini seru-seru aja, yang itu lumayan seru. Yang jelas ketika kita belajar teori harus dibarengin dengan praktek. Itu yang harus, itu yang wajib. Karena untuk memperkuat pemahaman. Oke? Ada yang mau tanyakan sekarang? Tidak. Cukup? Oke. Silakan dibuka. Saya tanyakan. Mulai.
Aisin, juara 2 Nova Jaim, juara 3 tetap di Firdaus. Beri tepuk tangan teman-teman. Hasil nilainya meningkat. Jadi dari kemarin kita sudah belajar praktek, itu nilainya selalu meningkat. Beri tepuk tangan buat kita semua. Oke, good. Oke teman-teman semua, hari ini kita sudah belajar merakit. Kita dari pertemuan pertama sampai pertemuan kedua, hasil nilainya selalu meningkat. Berarti apa yang telah kita pelajari semuanya dapat dipahami, dapat ditangkap dengan baik. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Tidak ada. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sebelum saya tutup, silakan Ketua Kelas memimpin doa. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Silakan. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Semoga keyakinan kita masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Semuanya terima kasih atas perhatiannya, atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.